Selamat pagi Pak Dwi dan teman-teman. Saya Immanuel Abraham Alvari Rainer Purwanto dari kelas 11.1 absen 13 akan mempresentasikan tentang suku Bugis. Sejarah suku Bugis di Indonesia. Jadi nenek moyang suku Bugis itu berasal dari etnis Deutero Melayu yang berasal dari Yunan, Cina Selatan, lalu tiba di Nusantara sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nama Bugis berasal dari kata Tougi yang merujuk pada orang-orang pengikut Satumpugi, raja pertama kerajaan Cina di Kabupaten Wajo. Satumpugi memiliki anak bernama Wecudai yang menikah dengan Saweri Gading dari kerajaan Luwu dan melahirkan Lagaligo. Dari keturunan Satumpugi dan Saweri Gading bersama pengikutnya, mereka menyebarkan budaya, membentuk budayaan dan bahasa sendiri di beberapa daerah, termasuk Bone, Sopeng, Wajo, dan lainnya. Wilayah suku Bugis. Jadi suku Bugis itu paling dominan ada di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan. Tetapi ada juga yang tersebar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Suku Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten, yaitu Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, Baru, Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan, Polmas, dan Pinrang. Teknologi. Rumah adat suku Bugis itu namanya Saoraja. Rumah ini terdiri dari 3 bagian, yaitu rakeang, bola, dan awasao. Jadi fungsi bagian rakeang itu untuk menyimpan barang berharga seperti emas, perak, dan persediaan makanan. Bagian bola atau kalebala khusus dipakai untuk kebutuhan pemilik, misalnya ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dan dapur. Dan ruangan ketiga, ruangan awasao, biasanya pemilik menyimpan hewan ternak atau alat pertanian dan alat bekerja lainnya. Jadi makanan khas suku Bugis itu ada kue katiri sala, bolu cuke, coto Makassar, palu mara, dan saraba. Resep makanan coto Makassar. Nah, ini dia resep makanannya sama cara pembuatannya. Yang pertama kita butuh bahan setengah kilo daging sapi, 1,5 liter air cucian beras kedua, 2 batang sereh, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, garam dan gula secukupnya. Bumbu halus cara membuat soto Makassar yang asli itu ada 3 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah sendok teh merica, 1 sendok makan ketumbar, 1/4 sendok makan jintan, 3 butir kemiri, 1/4 pala, setengah ruas jahe, setengah ruas lengkuas, 75 gram kacang tanah goreng yang dihaluskan, minyak untuk menumis, gula dan garam secukupnya. Nah, pelengkapnya itu ada bawang goreng, daun bawang, jeruk nipis, dan sambal rawit. Cara membuatnya itu pertama bersihkan daging lalu potong bentuk dadu, lalu kita rebus sampai mendidih. Yang kedua, buang air rebusan daging lalu tiriskan. Yang ketiga, tumis bumbu sampai harum dan matang. Yang keempat, tambahkan kacang tanah tumbuk, garam, gula, dan secukupnya. Dan yang kelima, sajikan dengan ketupat atau nasi. Nah, ini resep makanan. Ada bahan-bahan palu mara dan cara membuat palu maranya. Nah, ini resep untuk membuat kue katiri sala serta bahan-bahan dan cara membuatnya. Nah, ini cara membuat bolu cuke dan bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Nah, ini resep minuman saraba serta bahan-bahan. Pakaian. Jadi jas tutu itu pakaian adat pria suku Bugis. Terus baju bodo, pakaian adat wanita suku Bugis. Pipa sabe, sarung suku Bugis, dan songkok pabiring kayak peci gitu. Senjatanya itu ada badik, oleh masyarakat Bugis digunakan sebagai alat-alat pertanian, pertahanan diri, dan menjaga harga diri. Terus senjata keduanya juga ada tapi atau keris Bugis. Wadah. Nama wadah suku Bugis itu bosara, terbuat dari pelepah rumbia, rotan, atau bambu,
dan digunakan untuk menyajikan kue dalam sebuah hajatan atau adat suku Bugis Makassar, seperti pesta pernikahan, syukuran, maupun acara seremonial yang menjadi tradisi masyarakat setempat. Penutupnya disebut patongko bosara. Alat produktifnya ada pangawang, pakadok, bubu, cangkul masepe, dan badik atau kalio. Kedua, religi. Agama. Suku Bugis sekarang banyak menganut agama Islam. Tetapi yang masih menganut agama asli suku Bugis juga ada, yaitu namanya agama Tolotang. Beberapa sumber menyatakan bahwa pendiri agama Tolotang adalah Lapanaungi. Penganut Tolotang mengenal adanya Tuhan dan lebih mengenalnya dengan nama Dewata Sewae atau Tuhan yang Maha Esa yang bergelar Patotowe yang menentukan takdir. Nah, ini ada kitab sucinya namanya Surek Galigo atau disebut juga Galigo. Kitab kuno ini berbentuk puisi berisi mitos penciptaan dari peradaban Bugis. Galigo oleh agama Tolotang dianggap sebagai kitab suci. Tradisi, dan namanya tradisi Matojang, yaitu tradisi ritual persembahan kepada manusia pertama dalam kepercayaan mitologis Bugis. Matojang itu berasal dari kata tojang yang berarti ayunan. Matojang dikaitkan dengan legenda masyarakat Bugis terkait proses turunnya manusia pertama, yaitu Batara Guru dari Boting Langi ke bumi menggunakan tojang pulaweng atau ayunan emas. Adat istiadat. Mapadendang adalah pesta panen adat suku Bugis di Sulawesi Selatan yang merupakan ungkapan syukur atas keberhasilan dalam menanam padi. Acara ini melibatkan penumbukan gabah pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Selain itu, Mapadendang memiliki nilai magis sebagai pensucian gabah untuk mendapatkan berkah. Nah, upacara kelahirannya itu namanya Mendrek Tojang. Itu tradisi turun-temurun suku Bugis yang dilaksanakan ketika bayi telah berusia 40 hari. Nah, di dalam acara ini ada hal kayak naik ayunan dan gunting rambut untuk merayakan kehidupan baru sang bayi. Persiapannya seperti menyiapkan nasi 4 warna, ketupat, ayam santan, dan lainnya. Upacara kematian adat suku Bugis itu namanya upacara adat Amateang. Nah, keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Para pelayat membawa sideka, yaitu sumbangan seperti sarung, atau kebutuhan untuk mengurus mayat, dan pasolo, yaitu amplop berisi uang sebagai tanda sukacita. Kesenian. Nah, ada lagu Balolipa, yaitu Cinta Motif Sarung. Maknanya lagu menceritakan tentang curhatan hati dari seorang yang ditinggal menikah pujaan hatinya. Terus lagu kedua Sulawesi Parasanganta, yaitu atau bahasa Indonesia Sulawesi Kampung Halaman Kita, menceritakan kerinduan akan kampung halaman. Yang lagu ketiga ada Pantai Losari, menceritakan pantai legendaris yang menjadi ikon kota Makassar. Dan yang keempat Anging Mamiri, maknanya menceritakan tentang kerinduan, baik rindu pada kampung halaman maupun pada seseorang. Alat musik khas ada kesok-kesok, gandrang, pui-pui, dan popondi atau tolindo. Lukisan yang di kiri itu lukisan dua lelaki Bugis tahun 1800-an, karya J.H. Maronier. Terus lukisan perahu pinisi yang ditemukan di lukisan kuno Batu Cadas di Australia Utara. Bela diri khas suku Bugis itu namanya silat sendeng. Silat sendeng adalah jenis bela diri yang dikembangkan untuk pertarungan di atas perahu. Karena silat sendeng tidak membutuhkan arena yang luas untuk bertarung. Di masa lalu, pertarungan laut terjadi ketika dua kapal saling merapat. Papan dijadikan jembatan untuk menghubungkan dua kapal. Para petarung menggunakan papan untuk menyeberang ke kapal sebelah. Dan sendeng adalah silat yang dirancang khusus untuk pertarungan seperti itu. Batik khas. Batik Lontara adalah jenis batik Bugis Makassar dengan motif batik aksara Lontara. Bentuk aksara Lontara dianggap mewakili 4 etnis di Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Tarian khas. Tari Patenung, Tari Padupa, Tari Pakarena, Tari Paraga. Pertunjukan khasnya itu ada simfoni kecapi dan pertunjukan tari kipas Pakarena.
Keempat, bahasa. Aksaranya itu namanya aksara lontara yang terdapat di karya Ila Galigo merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan suku Bugis. Lontara berasal dari kata lontar yang merupakan spesies flora endemik di Sulsel dan menjadi aksara tradisional masyarakat Bugis dan Makassar. Contoh kosakata aksaranya itu saluara artinya celana, sapatu artinya sepatu, kaca artinya gelas, uring artinya panci, pamaja artinya wajan, tarade artinya pintar cerdas, tolodongo dompala beleng artinya bodoh, bodoh-bodoh artinya pendek, tongga artinya tinggi, sokala, sewala artinya susah dan sulit. Angningnung artinya minum, angandre artinya makan, amenteng artinya berdiri, apalu artinya memasak, amparakai artinya merawat, memelihara, menjaga. Dialek bahasa Bugis memiliki 27 dialek. Yang pertama dialek Bone, dialek Pangkep, dialek Makassar, dialek Parepare, dialek Wajo, dialek Sidenreng Rapang, dialek Sopeng, dialek Sinjai, dialek Pinrang, dialek Malimpung, dialek Dentong, dialek Patinjo, dialek Kalupang, dialek Maiwa, dialek Maroangin, dialek Wani, dialek Bugis Kaboya, dialek Buol, dialek Kalimantan Selatan, dialek Lampung, dialek Sulawesi Tenggara, dialek Bali, dialek Sulawesi Tengah, dialek Riau, dan dialek Kalimantan Timur. Sastranya itu Ila Galigo merupakan karya sastra Bugis kuno yang berisi tentang awal mula orang Bugis dan filosofi kehidupan manusia. Puisi ini merupakan puisi terpanjang karena memiliki sekitar 300.000 baris. Di dalam suku Bugis itu tidak ada tingkatan bahasa. Mata pencaharian. Orang Bugis pada zaman dahulu dikenal sebagai pelaut yang handal dan pemberani. Mereka dengan kapal pinisinya menjelajahi kepulauan Nusantara, bahkan sampai ke Madagaskar. Pada zaman sekarang, mata pencaharian masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah, subur, dan pesisir. Maka kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Selain itu, mata pencaharian yang diminati oleh orang Bugis adalah pedagang dan juga mengisi birokrasi pemerintahan dan menekuni bidang pendidikan. 6. Sistem ilmu pengetahuan. Kalender khas suku Bugis mengenal adanya sistem 20 hari dalam satu pekan. Sistem ini digunakan untuk menentukan hari baik atau hari buruk dalam penyelenggaraan suatu upacara adat. 20 hari tersebut yaitu Pong, Pang, Lumawa, Wajing, Wunga, Unga, Taletuk, Anga, Webo, Wage, Cepa, Tulu, Ayeng, Beruku, Panirong, Mawa, Detie, Soma, Akarak, Jepati, dan Tumpakale. Hewan khusus. Mapadendang adalah tradisi sambut musim panen masyarakat suku Bugis. Dalam tradisi ini, tedong sebagai hewan yang kerja yang kuat dalam pertanian menjadi simbol kesejahteraan dan keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam tradisi pernikahan adat Bugis, terdapat upacara mapaci yang dilaksanakan 1 hari sebelum hari pernikahan. Tedong digunakan sebagai simbol kesucian jiwa dan kebersihan raga dalam pernikahan. Pantangan atau pamali. Yang pertama itu duduk di atas bantal dipercaya dapat menyebabkan bisul. Larangan ini sebenarnya muncul untuk menjaga agar bantal tidak rusak. Yang kedua, menghindari kata-kata tertentu. Merupakan bagian dari larangan dalam suku Bugis. Misalnya menyebut kata balawo akan mengakibatkan gagal panen karena tikus. Sedangkan menyebut kata buaja akan membuat makhluk tersebut memakan korban. Filosofi keindahan, ini nawa. Konsep keindahan bayang-bayang masyarakat Bugis berasal dari nawa-nawa, sesuatu dalam pikiran. Hasil dari pikiran dan kata hati. Diwujudkan dalam perbuatan dengan niat luhur. Siti Naja, konsep kesederhanaan dalam keindahan. Berarti pantas, wajar, atau patut. Menempatkan segala sesuatu pada tempat dan porsinya. Bertindak sesuai dengan kedudukan tanpa merugikan orang lain. Sadar akan hak-hak orang lain yang harus dihormati. Terlihat dalam berbagai bentuk kesenian dan tradisi Bugis. Filosofi gerak tubuh. Tradisi pernikahan suku Bugis memiliki prosesi yang disebut mapasi karawa. Dalam prosesi ini, bagian-bagian tubuh atau simbol yang disentuh memiliki makna filosofis. Jempol melambangkan perkawinan di atas langit, telapak tangan menggambarkan kondisi bumi pertiwi, pangkal lengan bagian yang menghubungkan tangan dan tubuh, melambangkan kesatuan dan ikatan. Dada, simbol cinta dan kasih sayang.
Dahi melambangkan kebijaksanaan dan pemikiran. Perut tempat pertumbuhan dan kehidupan. Ubun lambang dunia bawah tanah dan laut. Marga. Suku Bugis memiliki marga yang terletak di awal nama dan terdapat beberapa kategori nama gelar suku Bugis, yaitu Andi, Peta, Datu, Bau, Daeng, Karaeng, Kare, Puang, Arung, Baso, Opu, Sombaya, Bese, dan Tendri. Perkawinan. Mahar. Sompa atau mahar dalam pernikahan adat Bugis adalah sesuatu yang wajib diserahkan kepada calon pengantin perempuan. Besarnya ditentukan berdasarkan strata sosial, mulai dari 10 rial sampai 88 rial. Uang rela, sebutan mata uang Portugis yang sebelumnya berlaku. Uang itu ditempatkan dalam anyaman bambu bernama Wolasuji. Uang panai, dalam suku Bugis dikenal dengan sebutan doe manre. Uang panai atau doe manre ini adalah besaran uang yang wajib dipenuhi laki-laki yang akan meminang gadis dari suku Bugis Makassar. Uang panai ini akan dibayarkan pihak laki-laki ke pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi perkawinan. Uang panai dalam tradisi pernikahan masyarakat suku Bugis memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan lebih penting dibandingkan mahar. Syarat perkawinannya itu ada mamanu manu, yaitu tahap pertama di mana calon keluarga mempelai pria mencarikan jodoh dengan memperhatikan kriteria tertentu. Yang kedua, mapese-pese, itu langkah pendekatan untuk mempelajari lebih dalam tentang calon mempelai perempuan. Ketiga, masuro atau maduta, yaitu tahap lamaran di mana keluarga mempelai pria mengutus perintis jalan untuk bernegosiasi besaran uang panai. Yang keempat, mapetu ada penentuan tanggal pernikahan, mahar, dan uang belanja setelah lamaran diterima. Yang kelima, mapasau boting, yaitu ritual perawatan private calon mempelai wanita sebelum hari pernikahan. Keenam, mapandre teme, tradisi memberi makan sebagai apresiasi kepada orang yang berhasil mengaji atau khatam Al-Quran. Yang ketujuh, mapaci, ritual penyucian jiwa dan raga calon pengantin dari segala keburukan sebelum pernikahan. Yang kedelapan, mapasili, prosedur siraman untuk membersihkan dan menolak bala, menggunakan air dari 7 mata air dan taburan koin. Mapendre boting dan madupa boting, pengantaran mempelai pria ke rumah mempelai wanita tanpa kehadiran orang tua, serta penyambutan kedatangan mempelai pria. Mapasi karawa, pertemuan pertama mempelai setelah akad nikah. Maparola, kunjungan balasan dari mempelai wanita ke rumah mempelai pria dengan membawa hadiah pernikahan. Ke-12, ziarah dan masita beseng, ziarah ke makam leluhur setelah pernikahan dan pertemuan antara kedua keluarga untuk mempererat silaturahmi. Nah, pakaian perkawinannya ada jas tutu untuk yang laki-laki, baju bodo untuk yang perempuan, lipas sabe yaitu sarung suku Bugis, dan songkok pabiri. Nah, aksesorisnya adalah saloko pinang goyang, aksesoris untuk pengantin wanita, ponto gelang berbentuk tabung dari logam kuningan pada pergelangan tangan. Ponto naga, gelang logam kuningan pengantin pria yang diukir menyerupai naga. Rantai, kalung logam kuningan pada pengantin wanita. Simpolong tepong, kondek untuk rambut pengantin wanita. Sima-sima, aksesoris lengan berbahan kain dengan renda pada ujung lengan baju pengantin wanita. Salempang, aksesori koin yang dipundak untuk laki-laki dan perempuan. Nah, ini contoh gambar perayaan pernikahan suku Bugis. Tempat tinggal setelah menikah. Rumah baru jika pasangan itu memiliki rumah sendiri atau tinggal bersama orang tua. Pasangan bisa memilih tinggal bersama orang tua baik di rumah orang tua suami ataupun istri. Refleksi, suku Bugis mengajarkan saya nilai-nilai hidup. Mereka mengajarkan bahwa kehidupan tidak perlu rumit. Kita hanya perlu bersyukur atas apa yang ada. Lebih baik menjalani hidup dengan sederhana dan seimbang daripada memiliki banyak harta tapi merasa kebingungan dan tidak pernah puas. Suku Bugis juga dikenal pada masa lalu merupakan penakluk laut dan pelaut hebat. Meskipun tanpa bantuan teknologi modern, hal itu mengajarkan saya pentingnya tangguh, berani, dan semangat dalam menghadapi tantangan hidup. Suku Bugis juga menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama. Mereka meyakini bahwa kita bisa mencapai kesuksesan dengan saling membantu satu sama lain. Terakhir, suku Bugis mengajarkan saya untuk lebih memperhatikan dan menjaga kelestarian alam. Nah, ini ada link Indonesia bagusnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.